Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ya, baik, kita masuk ke bab 6 mengenai pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Kita langsung saja ke karakteristik pasar persaingan sempurna. Sebenarnya pasar persaingan sempurna itu mempunyai arti bahwa perusahaannya banyak, sangat banyak ya. Kemampuan setiap perusahaannya itu dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Nah, tetapi hal itu belum lengkap ya, masih diperlukan beberapa karakteristik syarat agar sebuah pasar itu dapat dikatakan persaingan sempurna. Yang pertama adalah homogenitas produk. Yang dimaksud dengan produk yang homogen ini adalah produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pengetahuannya sempurna. Jadi para pelaku ekonomi ini memiliki pengetahuan sempurna baik konsumennya maupun produsennya tentang apa? Tentang harga produk dan input yang dijual. Jadi dengan demikian konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi dari siapapun produknya dibeli, ini harga yang berlaku adalah sama. Selanjutnya, output perusahaan itu adalah relatif kecil. Nah, semua perusahaan dalam industri itu dianggap berproduksi efisien. Efisien di sini maksudnya adalah biaya rata-ratanya terendah, baik dalam jangka pendek maupun juga jangka panjang. Nah, kendati pun demikian, jumlah output setiap perusahaan itu secara individu dianggap relatif kecil dibandingkan dengan jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Selanjutnya, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Nah, konsekuensinya dari yang output perusahaan yang tadi yang relatif kecil, nah itu bahwa perusahaan itu pasti menjual produknya ini berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar. Ya, karena secara individu perusahaan tidak mampu nih mempengaruhi harga pasar. Yang dapat dilakukan perusahaan apa? Yaitu menyesuaikan jumlah output untuk mencapai harga maksimum, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah keleluasan masuk keluar pasar. Nah, di sini pemikiran yang mendasari asumsi ini adalah dalam pasar persaingan sempurna, faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Jadi pengertian mobilitas ini mencakup pengertian geografis dan antar pekerjaan. Maksudnya faktor produksi seperti tenaga kerja itu mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya tanpa biaya, gitu ya. Kemudian apa sih contohnya? Tadi banyak sekali yang perusahaan yang memasarkan gitu ya. Nah, contohnya kalian boleh dicatat adalah misalnya kita punya industri tempe ya. Nah, industri tempe, kemudian tahu, kemudian kerupuk putih. Itu kan banyak sekali yang jual ya. Kemudian dan jasa foto kopi. Itu adalah contoh dari pasar persaingan sempurna. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Misalkan kita berbicara tentang pasar pakaian anak-anak. Nah, maka harga pakaian anak-anak itu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pakaian anak-anak. Contoh diagram kurvanya seperti digambarkan pada yang saya gambarkan ini. Nah, ini misalnya ini kan price-nya dia nggak bisa utak-atik, jadi price-nya sama aja ya. Nah, ketika ini kurva untuk permintaan pakaian anak-anak, misalnya di sini ada untuk quantity dan price-nya. Kalau kurva permintaan garisnya ke bawah, diingat. Nah, D, kalau penawaran itu ke atas. Itu S. Gitu ya. Nah, itu adalah kurva permintaan dan penawaran pakaian anak-anak. Selanjutnya, di sini ada juga kurva yang berbentuk garis lurus. Kenapa berbentuk garis lurus? Price-nya di sini perusahaan itu harus menerima harga tersebut ya, flat gitu, harganya sama saja. Jadi maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak
berubah. Nah, karena kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan itu berbentuk garis lurus seperti ini, horizontal, ya. Tuh. Kita masuk ke slide berikutnya. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Nah, ini perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak biaya variabelnya adalah sama dengan penerimaan. Atau biaya variabel rata-rata sama dengan harga. Kalau kita gambarkan kurvanya, teman-teman akan menjadi seperti ini kira-kira. Tadi ini price, maka tadi permintaannya sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan P. Tetap kalau di garis vertikal ini price, ini quantity ya. Nah, ini adalah 0. Nah, kemudian di sini juga ada perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC. Nah, ini agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk, kerugiannya minimum atau loss. Kita masuk ke slide ketiga, karakteristik pasar persaingan sempurna. Di sini ada agar dapat bertahan dalam pasar jangka panjang, perusahaan harus memenuhi 4 persyaratan. Apa saja? Yang pertama, perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Jadi secara matematis, kalau untuk laba maksimum, apa rumusnya? Rumusnya adalah MR sama dengan MC. Yang kedua, tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Ya, karena itu biasanya biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual. Gitu ya. Nah, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar. Ya, karena laba itu 0. Jadi laba 0 itu disebut juga laba normal, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama jika uang dan faktor produksi lain dialokasikan pada kegiatan alternatif. Kemudian selanjutnya, perusahaan tidak dapat menambah laba lagi walaupun dengan memperbesar skala produksi karena sudah berproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang atau minimum LAC pada saat SAC sama dengan LAC. Itu ya. Inilah karakteristik pasar persaingan sempurna bisa bertahan dalam pasar. Nah, penawaran industri adalah total penawaran perusahaan-perusahaan. Jumlah output yang ditawarkan perusahaan adalah jumlah yang menghasilkan laba maksimum tadi, yaitu MR sama dengan MC ya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikonstruksi kurva penawaran perusahaan baik dalam jangka pendek maupun juga jangka panjang. Kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna itu ada ya. Kekuatannya apa saja? Harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. Ya, karena saking banyaknya produsen yang menjual barang yang sama, jadi harganya pasti murah. Kedua, jumlah output yang paling banyak sehingga rasio outputnya berpenduk maksimal atau kemakmuran maksimal. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi karena tidak perlu membuang waktu untuk memilih barang dan jasa karena produknya homogen tadi ya, dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga. Kemudian kelemahan di sini, kelemahannya dalam hal asumsi. Maksudnya apa? Ada asumsi-asumsi yang dipakai dalam pasar persaingan sempurna itu mustahil terwujud karena dalam dunia nyata manusia, baik dalam sisi produsen maupun konsumennya, itu dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat. Nah, sedangkan kan kita tentang perbedaan waktu dan tempat itu memerlukan dan membutuhkan biaya. Makanya pun hasil untuk output yang dikeluarkan ataupun informasi yang diterima, yang diperoleh itu tidak homogen dan sempurna. Ya, itu kelemahan dalam hal asumsi. Kemudian yang kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi. Nah, di sini kalau teknologi berarti kita berbicara jangka panjang.
Nah, di sini memperoleh pengumpulan informasi membutuhkan biaya, hasil output dan informasi yang diperoleh tidak tidak homogen dan sempurna gitu ya. Misalnya kegiatan riset dan pengembangan itu kan amat membutuhkan teknologi. Ya, jadi ini mempengaruhi sekali untuk meningkatkan efisiensi produk. Jadi bagaimana kemampuan satu perusahaan tersebut ya, kalau dia perusahaannya modalnya besar, punya banyak modal untuk membeli mesin ya, berarti efisiensinya terjaga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konflik efisiensi keadilan. Nah, di sini biasanya terjadi pada negara sedang berkembang ya, kalau mendirikan industri. Nah, biaya produksinya itu kalau misalnya kita bikin industri negara sedang berkembang, itu jelas lebih tinggi daripada industri di negara maju. Nah, jika dibiarkan bersaing dalam pasar global, industri di negara sedang berkembang itu akan ambruk karena kalah bersaing. Nah, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di negara sedang berkembang tidak akan meningkat ya dibanding di negara maju. Jadi muncullah masalah ketidakadilannya. Agar tidak kalah bersaing, industri di negara sedang berkembang itu butuh perlindungan sementara, tetapi hal ini pun tidak akan menimbulkan masalah inefisiensi. Oke, kita masuk ke pasar monopoli. Jika ada pertanyaan mengenai pasar persaingan sempurna, boleh chat saya. Pasar monopoli, kalau dari namanya monopoli itu berarti satu, ya. Berarti perusahaannya cuma ada satu. Di sini ada faktor-faktor penyebab kenapa terbentuknya monopoli. Pertama, adanya hambatan teknis. Apa saja hambatan teknis? Di sini misalnya perusahaan ini memiliki kemampuan bersaing secara besar gitu ya, pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Kemudian tingginya tingkat efisiensi meningkatkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang menurun. Jadi makin besar skala produksi, biaya marginalnya makin menurun sehingga biaya produksi per unit makin rendah. Kemudian ketiga, produsen atau perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi. Jadi kalau sudah mempunyai kemampuan kontrol, itu susah sekali ditiru oleh perusahaan yang ingin bergerak di bidang yang sama, gitu ya. Di sini hambatan legalitas. Hambatan legalitas itu dibagi dua ya, teman-teman. Ada undang-undang dan hak khusus, kemudian ada hak paten. Tentu saja di sini namanya monopoli, jadi ada satu perusahaan di satu negara itu harus diberikan ada hukum dan undang-undang ya. Misalnya BUMN di negara Indonesia, nah itu juga diatur dalam undang-undang gitu ya. Jadi yang ada namanya dia memiliki hak khusus. Nah, memiliki hak khusus. Kemudian hak khusus itu diberikan oleh pemerintah kepada satu perusahaan. Di Indonesia beberapa bentuk konkretnya adalah agen tunggal, misalnya importir tunggal, lisensi dan bisnis waralaba ya. Kemudian yang kedua hak paten. Hak paten itu teman-teman ini hak cipta, di mana dia bisa mengklaim bahwa kamu misalnya sudah membuat suatu resep ataupun ramuan, nah itu ingin dihak patenkan begitu ya. Nah itu contoh yang di kita adalah perusahaan PLN gitu ya. Kalau untuk monopoli itu apalagi ya? PLN monopoli ya, PDAM gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari perusahaan monopoli. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada permintaan dan penerimaan total dan penerimaan marginal di sini terhadap output perusahaan ya. Karena itu perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar karena mengatur jumlah output. Pada pasar persaingan sempurna, penerimaan marginal perusahaan sama dengan harga jual. Tidak demikian halnya dengan perusahaan yang berada dalam pasar monopoli. Gitu ya, MR lebih kecil daripada harganya. Daya monopoli di sini kemampuan perusahaan melakukan eksploitasi pasar dalam rangka mencapai laba maksimum hanyalah sebatas kemampuan mengatur jumlah output dan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, elastisitas harga permintaan tak terhingga. Laba maksimum tercapai bila P sama dengan MC. Makin sedikit jumlah perusahaan, daya monopoli juga makin
besar. Makin solid interaksi antar perusahaan, makin besar juga daya monopolinya ya. Dan juga ada diskriminasi harga. Nah, kebijakan menjual output yang sama dengan harga berbeda-beda pada saat yang sama kepada konsumen pasar yang berbeda. Di mana perbedaan harga itu bukan disebabkan oleh perbedaan biaya produksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah menambah laba perusahaan melalui eksploitasi surplus konsumen. Sorry, surplus tulisannya bukan seperti itu ya. Surplus tulisannya adalah seperti ini. Nah, gitu. Nah, beberapa kerugian yang dialami masyarakat biaya sosial itu antara lain hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen, menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja, memburuknya kondisi makroekonomi nasional, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Pengaturan perusahaan monopoli itu ini diatur oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, aspek positif monopoli itu monopoli efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, kemudian pengadaan barang publik, monopoli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasar persaingan monopolistik itu ada 3 karakteristik ya. Produk yang terdiferensiasi, jumlah produk yang banyak dalam industri, mudah masuk dan keluar pasar. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan panjang, dapat menikmati laba supernormal, dalam jangka panjang perusahaan hanya menikmati laba normal. Kemudian pengaturan pasar persaingan monopolistik, ini ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan menimbulkan pertanyaan, apakah perlu pengaturan? Jawabannya adalah tidak, karena 3 argumen. Pertama, daya monopoli itu yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang relatif kecil. Permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil juga. Kemudian ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik diimbangi dengan kenikmatan konsumen karena beragamnya produk, peningkatan kualitas dan juga meningkatnya kebebasan konsumen dalam memilih output. Kita masuk ke pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ada karakteristiknya, ada 4, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Produknya homogen atau terdiferensiasi, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, kemudian kompetisi non harga. Nah, faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli itu adalah efisiensi skala besar, kemudian kompleksitas manajemen. Nah, perusahaan yang bergerak dalam pasar oligopoli disebut oligopolis ya. Nah, sampai di sini dulu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, terima kasih.